Memang ini namanya minuman para wali ya, kopi ya. Memang kita juga harus menyadarkan ya ke masyarakat bahwa pendidikan itu tanggung jawab semua. Oh iya. Kita tidak mungkin mengandalkan pemerintah ya, istilahnya dalam hal namprak lah gitu menunggu bantuan pemerintah. Jadi justru kita semua harus terlibat dalam sektor pendidikan ini. Termasuk juga kami ini menerapkan sistem one stop management gitu. Jadi walaupun kami ini mengelola ada 22 unit sekolah terbagi di 7 kampus, manajemen kami tetap satu gitu. Ya salah satu contohnya dengan kita majunya di DPD ini kan tidak lain adalah menjadikan katalisator. Betul. Ya, penyambung antara bagaimana peluang yang diberikan oleh negara ini ya betul-betul bisa kita sambungkan kepada Jamiyah Nahdlatul Ulama. Akulah para pencarimu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kita curah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sahabat semuanya, pada hari ini kita bertemu kembali di acara ngobrol penuh inspirasi. Insya Allah pada saat ini saya Andries Fajar bersama dengan tokoh kita ya yang sangat menginspirasi. Nantinya insya Allah kita dengarkan apa yang disampaikan, yaitu Dr. Hajah Iva Faizah Rahmah ya, MPD. Assalamualaikum Teh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Andries. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bertemu hari ini. Kami dari LPPWNU Jawa Barat ya. Alhamdulillah ada program ya, namanya itu ngopi. Ya, ini kopinya ya. Jadi harus ngopi dicoba itu ya? silakan mangga sambil dicoba ya. Bismillah. Ini produknya LPNU ya, Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama. Iya, insya Allah. Wajib nyobain ini. Ya. Alhamdulillah. Penikmat kopi juga? Ya, senang karena suami senang kopi jadinya. Oh iya. Alhamdulillah, insya Allah ini kopi disponsori oleh AOC ya, A Lot of Coffee. Insya Allah nanti suatu saat di Bandung ada, mudah-mudahan nanti di Purwakarta juga ada ya. Iya. Insya Allah. Kalau di Al Muhajirin ada kopi ajengan. Oh iya, tadi udah sebelum kesini mampir dulu, tapi kebetulan pas lagi mau ngopi langsung bertemu dengan Pak Kiai. Ya, insya Allah nanti kita ke sana lagi. Alhamdulillah Teh, Pak program ngopi ini ya, ngobrol penuh inspirasi, ditampilkan tokoh-tokoh ya, baik kiai, baik itu pebisnis, siapapun itu yang menginspirasi, wabil khusus dari kader-kader Nahdlatul Ulama di LPPWNU Jawa Barat yang dikomandani oleh Pak Haji Purnomo ya. Beliau menugaskan kepada kita untuk program ini, insya Allah mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, wabil khusus untuk menjadi inspirasi bagi kaum muda di Jawa Barat, bahkan mungkin se-Indonesia. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini mungkin kita bertemu dengan Teh Iva Faizah Rahmah ya. Beliau adalah putri dari Profesor Dr. Kiai Haji Abun Bunyamin MA, pimpinan Pondok Pesantren Al Muhajirin Purwakarta, dan juga sebagai Rois Suriah PWNU Jawa Barat. Mungkin silahkan Teh Iva untuk biografinya gitu, untuk menyampaikan dari awal mula berkiprah ya di Nahdlatul Ulama ataupun dari pendidikan dulu ya awalnya. Silahkan Teh. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sobat ngopi ya semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan insya Allah senantiasa berbagi inspirasi nih ya. Berbagi inspirasi tentunya Kang Andri sendiri selaku aktivis Nahdlatul Ulama banyak sekali yang sudah tercurahkan ya berbagai karyanya, termasuk ini kopi juga ya. Insya Allah, luar biasa. Emang ini namanya minuman para wali ya, kopi ya. Amin. Nah, insya Allah berkah, nantiasa kita berada di semangat kita membangun perjuangan di Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan di abad kedua ini sebagaimana semangat kita ya, merawat jagat, membangun peradaban ya. Tentunya merawat jagat, membangun peradaban ini kan tidak lepas dari fondamen utamanya pendidikan. Ya, alhamdulillah saat ini saya diberikan tugas selaku Ketua LP Ma'arif Jawa Barat. Sekaligus juga mungkin kalau sehari-hari saya ditugaskan selaku Ketua Yayasan Al-Muhajirin, sebagai yayasan yang berkiprah di dunia pendidikan, ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan. Alhamdulillah di usianya yang sekarang 31 tahun, Al-Muhajirin telah membuka 22 unit sekolah dari mulai PAUD, ya PAUD, RA, TK juga ada, SDMI juga ada, Sanawiyah, SMP-nya juga ada, SMP, SMA, SMK juga ada, perguruan tinggi ada, Institut Teknologi Al-Muhajirin dan juga STI Al-Muhajirin. Jadi bagaimanapun juga kita sadari bahwa pendidikan ini adalah fondamen utama dalam upaya penguatan semangat kita di abad kedua dalam merawat jagat. Kenapa? Karena tentunya dengan upaya bagaimana kita semua berkiprah untuk bisa merawat jagat ini tentu dibutuhkan ya orang-orang yang expert di bidangnya ya, dalam menjaga iklim, menjaga lingkungan. Kita butuh yang tentunya juga expert di bidang itu. Dan tentunya bagian daripada semua itu ya Nahdlatul Ulama mudah-mudahan bisa terdepan untuk bisa menjaga amanah sebagai khalifah fil ar begitu ya disebutnya. Betul. Menjaga warisan ya para nabi, warisan khilafahnya yang ditugaskan kepada kita semua dengan berbagai pengetahuan yang kita miliki dalam upaya merawat jagat ini. Dan alhamdulillah tentunya pendidikan ini senantiasa menjadi semangat ya, khususnya orang tua kami Syekhuna Profesor Dr. Abun Bunyamin MA, di mana semangat untuk tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi lah itu yang menjadi semangat kami di Al-Muhajirin, sehingga pendidikan itu menjadi kewajiban untuk kita fasilitasi ya dari masyarakat itu, dari mulai tadi PAUD sampai ke perguruan tinggi. Bahkan sekarang ini kita juga membuka selain pondok pesantren berbasis kitab kuning, juga pondok pesantren berbasis bahasa, juga pondok pesantren untuk lansia. Subhanallah. Untuk lansia. Ya, itulah semangat ya belajar minal mahdi ilal lahdi. Ya. Ini Teh, sebelum dilanjut nih, wah ini luar biasa nih. Tadi super sibuk sepertinya Teh ini ya. Ini saya mau nanya dulu ya. Untuk tadi mengelola giat-giat Teteh yang tadi, itu bagaimana membagi waktunya nih? Kan dengan keluarga, dengan organisasi kan? Bagaimana nih? Emang itu semua memang tugas yang sangat luar biasa ya. Betul. Amanah yang begitu sangat besar. Tetapi tentunya dengan bagaimana kita membagi sistem dalam berbagai tugas ya. Karena saat ini tidak ada namanya Superman begitu ya. Betul. Yang ada adalah super team ya. Betul. Super team yang kita bagi wilayah, di mana ada namanya pengelola unit, pengelola yayasan begitu ya, termasuk pengawas dan yang lain sebagainya. Termasuk juga kami ini menerapkan sistem one stop management gitu.
Jadi walaupun kami ini mengelola ada 22 unit sekolah terbagi di 7 kampus, manajemen kami tetap satu gitu. Baik itu dalam konsep keuangan, dalam konsep kurikulum, ya, dan juga penataan yang lainnya. Sehingga tentunya dengan kita membuat sebuah sistem besar, ya alhamdulillah kita juga bisa melahirkan program-program besar juga gitu ya. Tapi kalau kita istilahnya memanage hanya parsial sebagian-sebagian, ya mungkin juga kita tidak akan bisa membuat program yang besar juga begitu, karena kita jadikan satu manajemen, semua jadi satu kekuatan, sehingga yang kecil-kecilnya jadi besar gitu untuk kemudian melahirkan program-program yang lainnya. Contohlah mungkin dari sektor pendidikan itu kita juga memberikan penguatan untuk kemandirian pesantren, ya, sehingga semua sektor koperasi ataupun juga kebutuhan-kebutuhan dari semua unit, ya, dari bidang sandang, pangan gitu ya, semua telah kita sediakan di bagian ekonomi ini. Sehingga tentunya kalau kita hanya sebatas jualan, contohnya air minum nih yang kita punya itu seperti air mineral, Rosan mineral, ada catering Rosan juga, ada roti Rosan gitu ya, termasuk Rosan itu apa tuh? Rosan itu sebetulnya awalnya adalah produksi santri, ya, santri, berupa roti santri awalnya, ya, tapi akhirnya kemudian jadi brandnya berbagai produk Al-Muhajirin, ya, termasuk juga baju dan yang lainnya gitu. Kalau kita hanya berpikir jualan hanya sebatas jualan saja gitu ya, ini akan berat dan juga hasilnya akan sedikit. Tetapi kalau kita kolaborasikan dengan sistem yang ada di sekolah, kolaborasikan dengan sistem keuangan yang kita buat, ya, sehingga semuanya saling menguatkan, maka mindset besar itulah yang akhirnya kita terus membangun berbagai inovasi-inovasi yang lainnya gitu. Jadi kekuatan integrasi, komunikasi, kolaborasi menjadi satu kekuatan besar. Ini saya kira penting, ya, apalagi tentunya di Nahdlatul Ulama ini kan umatnya banyak begitu. Betul. Ya, umat banyak. Kalau kita berjalan sendiri-sendiri nggak akan jadi kekuatan gitu. Kita ini bisa kuat kalau kita bersatu. Ya. Maka itu tentunya, ya, mudah-mudahan termasuk juga saya di LP Ma'arif saat ini, karena beberapa tahun ke belakang ini juga belum ada lah ya produk-produk buku Aswaja yang kita pakai di Jawa Barat. Biasanya kita ngadopsi ke Jawa Tengah atau Jawa Timur. Alhamdulillah tahun ini juga kita sudah selesai merampungkan untuk versi Jawa Barat. Nah, ini mudah-mudahan menjadi kekuatan, ya, kita semua untuk membangun jejaring, semua menjadi satu komunitas besar gitu. Sehingga mudah-mudahan bukan hanya ilmunya saja kita dapat, tetapi sektor ekonominya juga dapat. Ini kan kita nanti bisa kerjasama dengan LPNU gitu ya. Sangat bisa pasti. Apakah itu untuk pengadaan buku keaswajaan ataupun mungkin tadi kebutuhan seragam dan yang lainnya. Yaitu karena bentuk daripada kolaborasi yang harus kita wujudkan. Iya. Jadi Teh, dengan sekian, ya, banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh Teh Ipa tadi, alhamdulillah, karena tadi istilahnya kalau di Pemda itu satu pintu, ya. Jadi manajemen ini satu pintu, jadi keuangan dan lain-lain, sehingga akhirnya semuanya karena satu pintu itu aman. Tapi kalau istilahnya banyak pintu, nah itu biasanya balalocor gitu. Alhamdulillah, makanya ini Teh, untuk Pondok Pesantren Al-Muhajirin kan di podcast sebelumnya dengan Pak Kiai, Pak Rois ngobrol banyak juga, beliau dari awal bagaimana mendirikan Pondok Pesantren Al-Muhajirin 1993, berarti udah 31 tahun, ya. Sampai sekarang itu luar biasa, ya. Perjuangan beliau kan istilahnya anak-anak itu tinggal melanjutkan. Nah, ini yang sulit itu memeliharanya katanya. Makanya bukan hanya pondok pesantren, bukan hanya
peninggalan-peninggalan ataupun yang dirintis oleh orang tua kita itu harus dirawat dengan baik. Begitu juga mungkin organisasi Nahdlatul Ulama, ya, itu merupakan warisan para wali, ya, para kiai. Tidak mungkin kalau bukan wali, dengan menurut data base itu kan lebih dari 100 juta sekarang yang mengaku Nahdlatul Ulama. Tapi kalau bersatu aman, kalau bercerai tidak aman, istilahnya. Maksudnya di sini makanya kami ingin orang-orang yang penuh inspirasi bagi kader-kader Nahdlatul Ulama nih, bukan hanya kiai kan, bukan hanya tokoh dari laki-laki, mungkin dari tokoh perempuan pun. Saya lihat Teteh itu sebagai 50 wanita apa ya yang di itu terinspirasi, menginspirasi ya, Tempo itu ya secara nasional ya di bidang pendidikan dan juga UMKM. Tadi pendidikan udah disampaikan. Nah, sekarang saya mau tanya itu di bidang UMKM-nya ya, karena di lembaga perekonomian Jawa Barat itu kan otomatis ke bidang itu, diantaranya UMKM. Apa saja dan apa saja yang sudah dihasilkan UMKM? Iya, sebetulnya inspirasinya juga tetap ya dari Saihuna ya. Saihuna itu sebetulnya juga awal membangun pesantren itu beliau pernah punya percetakan. Oh iya, punya percetakan. Saya lah yang mungkin waktu pesantren di Jawa Timur ya waktu itu, kalau sambil nganterin saya ke Jawa Timur itu sambil bapaknya belanja apa begitu ya. Sampai akhirnya ya alhamdulillah, namanya usahanya memang tujuannya untuk bisa membangun lembaga pendidikan, ya Allah kabulkan gitu. Betul. Maka itu terus kita jaga gitu ya. Sampai saat ini percetakannya itu masih ada ya. Oh masih ada sampai masih sekarang? Ada, ya. Subhanallah. Tapi tentunya dengan konsep dan manajemen yang terus kita upgrade ya. Salah satunya percetakannya Al-Muhajirin itu dulu pernah dapat sebagai role model usaha milik pesantren yang diprakarsai sama Pak Ridwan Kamil ya di 2019 kalau tidak salah ya. Al-Muhajirin itu dapat juara 10 besar One Product One Pesantren. Kemudian dari situ kita membina minimal 100 pesantren itu setiap tahun. Udah 3 angkatan ya, pesantren-pesantren se-Jawa Barat itu melakukan kegiatan pelatihan dan juga magang di Al-Muhajirin. Nah inilah kemudian jadi tantangan buat kita ya, bagaimana dengan kita banyak memberi berarti kita punya tuntutan untuk lebih banyak mencari gitu ya. Maka alhamdulillah setiap tahun yang kita berikan kepada pesantren-pesantren itu selalu berbeda. Kalau 2019 ya dulu tentang percetakan. Kemudian di 2020 berikutnya kami menampilkan sektor usaha yang lainnya, yaitu waktu itu adalah Rosan Bakery waktu itu. Nah, Rosan Bakery karena kita juga melihat kebutuhan santri terhadap makanan ya, kudapan ataupun snack sering hajat gitu ya. Betul. Itu kan potensi besar, maka kita buatkan itu. Kemudian di tahun berikutnya kita juga kemudian diminta untuk jadi role model lagi yang kami suguhkan, yaitu tentang penguatan koperasi. Ya, kebetulan koperasi Al-Muhajirin juga ya salah satu koperasi terbaik di Jawa Barat. Jadi dengan kita banyak terus mengikuti event-event seperti itu, kita akhirnya tertuntut untuk lebih banyak berinovasi begitu ya. Sambil terus kita menguatkan belajar sambil berenang sambil minum air lah ya. Itu Teh keberhasilan tadi ya, yang Teh sampaikan dari mulai pendidikan terus barusan ya juara OPOP, tinggal Jawa Barat dan lain-lain. Itu ada ini enggak, apakah itu hasil emang kerja tim tadi atau ada role model, atau misalkan kan biasa ada studi banding, studi tiru dan lain-lain. Di Al-Muhajirin bagaimana? Kalau studi tiru sih sebetulnya ngalir aja mungkin ya. Yeah. Karena ya kami juga mungkin pernah belajar di beberapa pesantren.
sepertinya konsep kemandian pesantren itu juga memang sudah harus dimanage dengan baik gitu. Ya, alhamdulillah diawali dari satu kesepahaman bersama bahwa yayasan ini harus bisa memaksimalkan potensi dari yayasan oleh yayasan kembali untuk kemaslahatan yayasan. Maka kami bikinkan divisi khusus untuk mengelola itu, sehingga keterbukaan dan juga kesepakatan ya dari semua unit-unit Al-Muhajirin bahwa semua aset yang dilakukan di bidang usaha itu harus berimplikasi terhadap penguatan yayasan gitu. Maka alhamdulillah sehingga dibuatkan manajemennya, kemudian juga kita atur ya ritme bagaimana kerjasamanya dengan berbagai unit. Ya alhamdulillah. Jadi artinya yang penting mah komunikasi lah gitu ya. Komunikasi sehingga semua sama-sama merasakan kemanfaatannya. Pedagang-pedagang juga yang di masyarakat sekitar kita akomodir di koperasi kita dengan catatan bahwa kita ingin masyarakat maju dan juga ada kontribusi juga ke pesantren. Sehingga kita ada namanya bagi hasil atau seperti apa. Sehingga akhirnya maju semuanya gitu. Ya, alhamdulillah ini tentunya walaupun sekarang Teh Haji tadi di organisasi, di ketua yayasan dan lain-lain, otomatis itu pasti ada. Kalau Saikhuna udah pasti ya, peran Saikhuna sebagai ayah dari Teh Hajah itu pasti udah pasti orang tua. Ini kita kan mau tahu juga bagaimana peran dari suami ya, Kiai Haji Marfu Muhyiddin Ilyas ya. Kebetulan beliau dari Sumedang ya. Sakaruhun. Sakaruhun. Kebetulan kita udah kenal dari dulu ya, alhamdulillah suami dari Teh Hajah Ifa, alhamdulillah ya. Memang dari dulu saya kenal, dari sejak kecil udah terlihat ya calon ajengan ya. Calon ajengan ya. Kalau kita mainnya itu sama Kang Doni aja, Kang Endi ya, Dewan itu main kelereng, ngadu kaleci, ngagondol wae gitu. Ningali nyanak we kita begitunya luar biasa itu suami dari Teh Hajah Ifa. Bagaimana beliau mendukung sekali dengan kegiatan dari Teh Ifa? Ya, emang beliau tuh lah yang menjadi inspirasi kuat saya ya. Subhanallah. Karena bagaimanapun juga sebetulnya beliau ini kan alumninya Al-Muhajirin, angkatan pertamanya. Angkatan pertama dari Al-Muhajirin. Sehingga beliau itulah yang lebih tahu mungkin kalau melihat perjalanan bagaimana Saikhuna menanamkan semangat, visi, misi dan yang lainnya. Kalau saya kan dari sejak SD sudah keluar pesantren di luar. Justru kalau suami malahan di Al-Muhajirin kan. Nah ini ketemunya di mana? Kan teteh keluar. Ini di sini. Pokoknya ada Black Street-nya ya. Oh gitu. Subhanallah. Tapi yang jelas ya alhamdulillah lah memang betul dari sejak pesantren di sini ya beliau terlihat lah ada apa ya nyongcolang lah amun ya banyak di santri Nusanes gitu. Memang bagaimana beliau ini sangat konsisten ya terutama dalam tafakuh fiddinnya itu ya. Sehingga Saikhuna itu juga kan senantiasa mengingatkan kita bahwa namanya usaha itu hanyalah sebagian kecil daripada bentuk kemaslahatan ya untuk kita membangun masyarakat. Tapi yang utama yang dibutuhkan adalah tafakuh fiddin. Maka semua harus dikuatkan gitu. Kita juga berbagi tugas di yayasan ya. Akang lah istilahnya lebih pada penguatan bagaimana mengatur kurikulum kepesantrenan ya. Kemudian saya juga mungkin di manajemennya ya. Tapi walaupun bagaimana sibuknya ya putra-putri Saikhuna ini harus ngajar gitu, bagaimanapun dia harus ngajar. Nah sehingga kalau kita sebutnya bahwa ya semua aspek kehidupan kegiatan di Al-Muhajirin itu harus punya ruh kepesantrenan. Inilah yang senantiasa menguatkan kita ya, Akang nih dalam berbagai aspek, baik itu dalam kurikulum sekolah, baik itu dalam perekonomian, kemasyarakatan, ruh pesantren itu harus segalanya lah, gitu, harus ditanamkan sebagai dasar. Maka walaupun kita ini ada SMP full day, SD full day, SMA full day,
tapi di dalam itu sebetulnya pesantren. Oh gitu. Karena di full Tapi day mereka nggak mondok ya? nggak mondok, Nggak mondok. tapi kurikulum pembelajaran kitab kuning, safinah, tijan, nahu, sorob, tahfidz ya, itu makanan sehari-hari santri didapatkan sama anak-anak kita di full day gitu. Ya, termasuk juga tentunya penguatan kitab kuning yang utama di pesantren ya. Bagaimana Akang ini teruslah mengupgrading untuk program khususnya kader ulama. Betul, Santri kader ulama ya, alhamdulillah waktu 1 abad itu ya, 1 abad Al-Muhajirin, ada salah satu santri kita yang juara nasional di PBNU waktu itu. 1 abad NU ya? Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama ya. Waktu itu ada dapat juara 1 juara 2 kalau tidak salah, juara 2. Oh, iya. Iya, yang lomba juara, itu. kitab kuning waktu Kitab itu kuning. kalau nggak salah juara 1-nya dari Brebes, juara 2-nya dari Al-Muhajirin. Subhanallah ini. Alhamdulillah. Ada juga Luar biasa, ya. seperti apa ya, kemarin itu ada sehari menjadi menteri gitu ya. Nah, itu kan juga penguatan ke pesantrennya luar biasa. Ya alhamdulillah Al-Muhajirin selalu hadirlah di kancah nasional ya, dalam berbagai perlombaan-perlombaan di tingkat pesantren dan juga Iya. tentunya di sekolah. Nah gini Teh, tadi udah menyampaikan bagaimana luar biasanya kan, ada lulusannya bahkan juara-juaranya. Ini barangkali nanti dari sobat ngopi semuanya atau keluarganya ada yang menanyakan, mahal nggak kira-kira masuknya gitu kan, baik ke SMP kan, SMA gitu kan. Iya, memang kita juga harus menyadarkan ya ke masyarakat bahwa pendidikan itu tanggung jawab semua. Oh iya. Kita tidak mungkin mengandalkan pemerintah ya, istilahnya dalam hal namprak lah gitu menunggu bantuan pemerintah. Jadi justru kita semua harus terlibat dalam sektor pendidikan ini. Maka ya semangat kami di sekolah swasta ya tidak lain adalah bagaimana mengakomodir kekuatan masyarakat untuk membangun mutu pendidikan itu sendiri. Kalau kita membaca dengan kos ya, sebetulnya namanya anggaran pendidikan itu bagi saya bukan apa ya, bukan pengeluaran, tapi saya lihat sebagai investasi gitu ya. Ya contoh lah, kita ini anak-anak kita yang sekarang anak-anak SD nih sedang berangkat ke Jepang. Yang SD? Yang SD udah berangkat tuh ke Jepang, Subhanallah. student of change ya di Jepang. Itu kelas 4, kelas 5, kelas 6 sudah bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris ini itu ya. Coba kan kalau kita menghitung lah SPP walaupun mungkin di SD mencapai ada 400.000 gitu ya di SD, tapi kan mereka full. Dari mulai sholatnya dibimbing, kemudian juga ya terutama adalah akhlaknya, tata keramanya, dan saya lihat kemampuan bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya, hafalannya ini nggak kalah gitu, dan mereka dibukti bisa berinteraksi dengan pelajar-pelajar di luar negeri. Dengan anggaran 400.000 di SD, mungkin Itu full day ya Teh? full day itu ya, mungkin di antara sekolah-sekolah mungkin negeri begitu ya, yaitu tinggi gitu. Tapi coba Dengan bayangkan, swasta yang lain ya. tapi dengan 400.000 Betul. ya, kalau kita menyerahkan dengan pembantu mungkin bisa lebih dari itu juga anggarannya kan. Subhanallah. Termasuk ya kalau belanja ke mall 400.000. Kalau mungkin SMP sama? sejam. Berapa SMP? Ada beragam ya di sini karena ini ada SMP kampus 1, kampus 2, kampus 3 ya, tapi rata-rata lah sekitar 300, 400 sampai 500 lah itu anggaran. Gini Teh, saya pernah ngobrol sama salah seorang dosen di UIN Syarif Hidayatullah. Kebetulan saudara jadi dosen fisika di sana, ngobrol. Nanya, kebetulan saya juga mendirikan ya, sekolah di sana. Nanya, untuk SD sekarang berapa? SPP-nya 400 Teh sama. Saya juga ngetawain. Murah banget. Di Jakarta itu udah 1,5 juta per Iya, bulan. Makanya betul. tadi betul, kita jangan melihat ininya itu nggak seberapa kalau dibandingkan si pendidiknya, pengajarnya itu kan total untuk mengajarkan. Jadi di bidang apapun ya, ketika kita istilah Sundanya itu
beda harga gitu kan. Memang kita jangan dinilai dari besarnya. Kalau segitu masih murah kalau dibanding dengan kota-kota yang lain, dengan sekolah-sekolah yang lain. Di Bandung ada sekolah misalkan SDIT apa, itu per bulannya itu udah 1 juta. Dan itu harus dibayar 1 semester. Terlalu luar biasa. Saya coba cek, kita studi banding, ngobrol-ngobrol, ternyata biasa-biasa saja. Iya, DPD ini juga merupakan hasil tafakur mungkin ya. Iya. Bagaimana NU yang segini besarnya, gitu ya, NU yang segini kompleknya, bukan hanya ngurus masalah haul, tahlil, ya manakib aja tentunya ya. Betul. Karena di abad kedua ini ya tadi cita-cita kita bagaimana membangun peradaban, ya itu dibutuhkan kolaborasi ya dengan berbagai unsur. Karena pendidikan kita yang namanya lembaga pendidikan NU itu kan paling banyak ya, saya rasakan lah ya namanya pokoknya sekolah yang tidak ada pelang Muhammadiyahnya atau PSIS itu pasti sekolah NU aja gitu. Iya. Saking banyak yang ngitungnya gitu. Jadi ya. ingat Gus Dur ya, kata Gus Dur kan begitu. Tapi juga yang paling banyak sekolah bocor. Itu benar. Sekolah nu dengdek anu honor masih 150, 500 Ya paling Allah. gede ya dengan kondisi sekarang perekonomian yang begitu sangat berat kan itu sangat miris gitu. Betul. Bagaimana kita tahu dalilnya tentang layan sohani idahum malam yukroma gitu ya. Bahwa dua figur yang tidak akan bisa memberikan kemanfaatan kepada kita kalau keduanya tidak dihormati, itu adalah seorang dokter dan seorang guru kan gitu. Betul. Kita tahu itu. Tapi sejauh mana kita menghormati guru itu sendiri. Jadi kalau hanya memikirkan al-muhajirin sih sebetulnya ya alhamdulillah banyak yang kita tasyakuri begitu ya. Walaupun tadi disampaikan Kang Andries di al-muhajirin juga tidak semua seperti itu ya. Di al-muhajirin juga ada anak-anak kita yang memang free, tidak ada pembayaran. Oh, iya. Itu di Sanawiyah kampus 4 juga free, termasuk juga adalah semua anak-anak guru di al-muhajirin ini juga free. Ya, dan juga anak-anak yatim piatu, duafa itu hampir 200 orang di al-muhajirin ini ya, mereka mendapatkan pelayanan beasiswa. Tetapi kan pikiran kita tidak hanya untuk bagaimana al-muhajirin ya, ketika Syaihuna apalagi beliau berkhidmat di Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Saya di LP Maarif Jawa Barat ya. Mulai dorongan gitu ya. Bagaimana ini untuk bisa sama-sama membangun pendidikan ini gitu ya. Karena kalau al-muhajirin memberi ya ada keterbatasan juga gitu. Tetapi ketika kita kolaborasikan dengan peluang-peluang yang memang seharusnya didapatkan Nahdlatul Ulama, baik itu dari unsur pendidikan, korporat dan yang lainnya, ini akan lebih bisa membuka peluang untuk kita bisa mendorong sekolah-sekolah, pesantren-pesantren yang lain juga untuk maju begitu. Dan ya saya rasakan memang pesantren, sekolah ya harus mulai membuka diri ya untuk bisa berkolaborasi dengan berbagai unsur. Ya salah satu contohnya dengan kita majunya di DPD ini kan tidak lain adalah menjadikan katalisator. Betul. Ya penyambung antara bagaimana peluang yang diberikan oleh negara ini ya betul-betul bisa kita sambungkan kepada Jamiyah Nahdlatul Ulama. Nah, sejauh ini kan ya masih sangat minim lah, terutama di DPD kan. Di DPD ini sudah 10 tahun belum ada lagi kader dari Jamiyah Nahdlatul Ulama setelah pakai Sofyan Yahya, Ibu Hajah lagi Rekomala, ada kekosongan. Jadi ada keterputusan. 10 tahun tidak ada secara jamiyah lah ya yang langsung berhubungan dengan program-program Nahdlatul Ulama. Nah, ini tentu menjadi sebuah pemikiran kita NU dengan berbagai hajat besarnya ya, amanah yang begitu sangat kompleks ya, dari pendidikan, kesehatan, perekonomian ya. Betul. Tentu ini semua harus dikuatkan dengan berbagai kolaborasi kita.
Ya apalagi kalau dikatakan kan hanya NU yang punya NKRI harga mati. Ya. Subhanallah. Para masyayikh kita, para ulama kita udah mati-matian memperjuangkan NKRI ini. Ya seharusnya memang ya bahwa NU mempunyai kesempatan untuk bisa merasakan ya bagaimana potensi-potensi besar di NKRI ini. Nah caranya ya nggak ada lain ya, harus ada maju untuk bisa menggapai itu semua, baik itu di DPR ataupun di DPD. Ya mudah-mudahan ini menjadi semangat kita bersama, karena tidak membaca saya selaku pribadi ya untuk maju, tetapi ini harus dibaca adalah perjuangan kita dalam berjamiyah untuk bisa menyambungkan berbagai potensi yang bisa kita raih. Dan ingat, kita itu sebetulnya bukan mau minta ya, sebetulnya kita ini nagih gitu ya, nagih investasi para ulama kita yang dulu pernah berjuang untuk NKRI. Ya seharusnya perhatian terhadap para ulama, para kiai itu betul-betul ya harus dimaksimalkan lah gitu. Betul. Nah Teh, untuk menjadi terpilih ya di DPD itu, untuk khusus Jawa Barat itu yang akan nanti terpilih itu berapa orang Teh? Satu provinsi itu hanya 4. Hanya 4. Iya. Berarti kalau dari Jawa Barat itu perolehan suara itu harus minimal berapa kalau bisa melenggang ke Senayan itu? Iya, kalau dulu kan terkecil tuh ya Ibu Eni yang dari Sumedang itu 900 berapa gitu ya. 900.000? Hampir 1 juta lah gitu. Itu kan sudah di batas akhir ya. Ya kalau 1 juta itu kayaknya belum aman lah gitu. Kalau pengen aman ya minimal lah 2 juta. Nah gini. Ya 2 juta suara. Pemilih di Jawa Barat itu sekarang menurut hitungan KPU udah berapa? Kita belum update nih. Pemilih yang DPT se-Jawa Barat itu 35 juta. Nah 35 juta. Itu berarti nggak dibagi itu 35 bagi 4 bukan ya? Tapi suara tertinggi aja. Tertinggi. Nanti kan mungkin kan ada yang nggak datang dan lain-lain gitu, yang sah dan lain-lain, sehingga yang kemarin jadi yang Ibu Enda di Sumedang ya, yang Sumedang itu adalah sekitar 900. Kalau itu yang pelawak itu sekarang ikut lagi nggak Pak Oni ya? Pak Oni ya? Enggak ya? Pak Oni itu sempat waktu itu sampai 4 juta 4 waktu juta periode ya? pertama itu. Subhanallah. Ya kan para artis, para penggiat budayawan bersatu itu bisa sampai 4 juta. Masa ini warga NU yang jamaahnya muslimat, fatayat, ibu, wah di mana-mana ya. Subhanallah Teh, mudah-mudahan Teh kalau Allah sudah menakdirkan kita itu hal yang terbaik. Kami hanya ikut berdoa dan semaksimal mungkin ya. Mudah-mudahan ada kader dari Nahdlatul Ulama untuk bisa melangkah ke Senayan menjadi wakil dari Nahdlatul Ulama di Jawa Barat. Insya Allah. Ya, nah itu semuanya. Silakan Teh untuk bisa menyampaikan baik itu ajakan ataupun kepada para kader dari Nahdlatul Ulama, dari Teh Hajah Iva Faijah Rahmah. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sobat Teh Iva semuanya, warga Nahdien Jawa Barat. Kita sebagai warga NU yang mempunyai jumlah yang luar biasa, 65% ya jamaah Nahdlatul Ulama di Indonesia ini, tentu harus dibuktikan dengan kekuatan besar. Jangan hanya besar tapi tidak punya kekuatan ya. Maka itu mari wujudkan kekuatan kita dengan adanya keterwakilan di DPD RI untuk bisa menyambungkan terhadap program-program dan hajat tentunya ya Nahdlatul Ulama dalam berbagai sektor, baik itu pendidikan, ekonomi, kesehatan dan yang lain sebagainya. Tentunya kami berharap ya ini adalah gerakan kita semua, semangat kita semua, muruahnya perjuangan Nahdlatul Ulama untuk bisa memberikan kemaslahatan lebih luas lagi. Jangan lupa kader Nahdlatul Ulama dari NU untuk DPD RI Teh Iva nomor 34 ya, mudah-mudahan maslahat ya untuk memberikan kemanfaatan kita semua. Hatur nuhun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya demikian
podcast kami dengan Teh Hajah Iva Faiza Rahmah, putri dari Syekhuna Rois Suriah PWNU Jawa Barat, yang mudah-mudahan menginspirasi bagi sobat semuanya, sobat ngopi semuanya. Tentunya giat kita ini didukung oleh Taruna Beton, juga dari Jaket Keren, dari Harmonika Komputer ya, dan juga A Lot of Coffee ya. Oh iya, NU Mineral ya, dan juga dari Pondok Pesantren Al Muhajirin. Mudah-mudahan kita semua nanti bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Kami berdoa semoga apa yang dicita-citakan dan diinginkan oleh Teh Hajah Iva dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh. Mangga iya deh. Ini teh kayak kopi wine kalau saya rasain. Iya nggak? Kopi wine pernah. Subhanallah.